Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tia Suciarini dari kelas I1 Akuntansi. NPM saya 1022 109. Baik, kita mulai. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu analisis sistem, yang kedua desain sistem, yang ketiga implementasi sistem. Untuk analisis sistem, yaitu bisa dibagi menjadi 4 tahap, yaitu analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, yang keempat penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis sistem yaitu analisis pendahuluan. Analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem, contohnya langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem, yaitu analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang, terus menganalisis transaksi, terus mempelajari catatan pertama, dan mempelajari catatan terakhir. Yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis. Merupakan dokumen yang tertulis dan oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi yang berisi temuan-temuan yang diperoleh oleh analisis sistem. Dalam analisis sistem itu tersebut. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk pertimbangan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Dan keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan, pemakaian informasi, pelatihan, dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilakukan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perencanaan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Persiapan implementasi sistem. Implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem telah dirancang dengan baik, namun bagian besar sukses pengembangan sistem ditemukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakannya. Terus, suatu sistem informasi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pemakai dan penuh dengan kesalahan akan berdampak lama bagi pemakai, meskipun kekurangan-kekurangan tersebut dapat teratasi. Konversi sistem.
yaitu ada 4, yaitu konversi langsung, yang artinya implementasi sistem baru secara langsung dan penghentian dengan segala pemakai sistem lama. Yang kedua, konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersama dengan pemakai sistem yang lama selama sejangka waktu tertentu. Yang ketiga, konversi modular, yaitu implementasi sistem baru ke dalam organisasi sebagian-sebagian. Yang keempat, konversi pass-in adalah dalam konversi modul berbeda terletak pada konversi modular, yaitu organisasi untuk implementasi sistem baru. Sumber informasi dalam analisis sistem. Sistem akuntansi yang sekarang digunakan manfaat untuk dilakukan analisis terhadap sistem akuntansi yang lama. Yang ke-1, efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Yang kedua, ide rancangan. Yang ketiga, identifikasi sumber daya. Yang keempat, pengetahuan konversi. Yang kelima, titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Terus sumber intern yang terdiri dari orang, pekerjaan tulis-menulis, hubungan sumber luar. Simbol untuk pembuatan air data atau data flow diagram. Simbol-simbol yang digunakan oleh analisis sistem untuk membuat bagan air data dan bagan air dokumen untuk mengembangkan sistem informasi tertentu. Bagan air yang baik dan jelas memerankan bagaimana penting dalam perencanaan sistem informasi yang kompleks dan pengembangan peran komputer. Simbol untuk pembuatan bagan air dokumen. Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan air dokumen. Menggunakan bagan air lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan air. Perubahan sistem lebih mudah digambar dengan menggunakan bagan air. Kelemahan-kelemahan dalam sistem identifikasi bidang-bidang yang diperlukan perbaikan lebih mudah ditentukan dengan bagan air. Dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan air. Menggunakan bagan air lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Yang ke-1, gambaran sistem secara menyeluruh jadi lebih mudah diperoleh menggunakan bagan air. Yang kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan menggunakan bagan air. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan air. Yang keempat, dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan bagan air. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.